Apakah semua agama sama? Di dunia yang semakin plural dan toleran, satu pertanyaan makin jarang diajukan secara serius. Apakah semua agama sama benarnya? Atau, mungkinkah hanya satu jalan yang benar-benar menyelamatkan? Kalau Tuhan itu ada, apakah cukup menjadi orang baik? Atau, apakah kebenaran itu lebih sempit dari yang kita pikirkan? Banyak orang bilang, yang penting tulus. Semua agama mengajarkan kebaikan, tapi coba pikir. Dalam dunia nyata, dunia sains, kedokteran, hukum, tulus saja tidak cukup. Misalnya, kamu kena serangan jantung, dan kamu memilih pergi ke peramal atau dukun karena kamu percaya penuh. Tapi apa itu menyelamatkanmu? Tentu tidak. Bukan niatmu yang menyelamatkanmu, tapi kebenaran objektif, pengetahuan medis yang benar, tindakan yang tepat. Analogi medisnya, bayangkan kamu terserang penyakit kritis. Di depanmu ada 4 pilihan. Dukun dengan tradisi tua, herbalis dengan testimoni viral, hipnoterapis yang menenangkan, dan seorang ahli bedah yang dingin, tenang, dan tidak banyak bicara. Siapa yang akan kamu pilih? Apakah kamu menilai berdasarkan siapa yang paling tulus? Atau siapa yang benar-benar bisa menyelamatkan hidupmu? Kita semua sedang menuju satu titik yang pasti, kematian. Setiap manusia adalah pasien spiritual, dan penyakitnya bukan sekadar moralitas buruk, tapi keterpisahan dari sang sumber hidup. Maka pertanyaannya jadi begini, siapa yang punya otoritas dan kuasa untuk menyembuhkan yang terdalam, jiwa manusia? Dalam kekristenan, keselamatan bukan sekadar ide moral atau filosofi hidup. Injil menyatakan bahwa masalah utama manusia adalah dosa pemberontakan terhadap Allah. Dan hanya ada satu pribadi yang menanggung dosa manusia secara objektif, Yesus Kristus. Dia tidak hanya mengajarkan kebenaran, dia adalah kebenaran. Ini bukan klaim eksklusif tanpa alasan. Tapi justru satu-satunya solusi terhadap masalah terdalam manusia. Aku tahu, pernyataan seperti ini bisa terdengar sombong. Tapi jika benar hanya ada satu jalan keluar dari bahaya kekal, maka tidak semua jalan bisa menyelamatkan. Di dunia medis, kita tidak marah saat dokter bilang hanya satu operasi yang bisa menyelamatkan. Kita bersyukur dia jujur, maka jangan salah paham. Kekristenan bukan merasa lebih baik, tapi justru menyadari betapa rusaknya kita dan betapa besarnya kasih Allah yang menyediakan satu jalan keluar. Yesus sendiri memberikan klaim yang sangat berani, klaim yang memberikan kepastian. Tidak ada satupun agama atau kepercayaan yang setegas klaim Yesus. Jadi pertanyaannya bukan lagi, mana agama yang paling nyaman bagiku, tapi mana yang benar-benar bisa menyelamatkan. Apakah agama atau keyakinanmu cukup kuat membawa kamu melampaui maut? Kekristenan tidak mengatakan kamu harus berjuang lebih keras, tapi justru mengajakmu menyerah dan percaya kepada Dia yang sudah menebusmu, Yesus. Singkatnya, keselamatan bukan soal ketulusan, tapi soal kebenaran. Kalau memang hanya ada satu jalan, maka itulah yang harus kita cari, bukan hindari. Kekristenan tidak benar karena kamu suka, tapi karena Yesus benar-benar bangkit. Sekarang aku ingin tahu pendapatmu. Apakah kamu pernah bergumul dengan pertanyaan ini? Atau mungkin kamu punya pandangan lain? Tulis di komentar. Mari kita berdialog dengan jujur, bukan hanya dengan perasaan, tapi dengan pikiran dan hati yang terbuka.